Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala ya karim, ilahi anta maksudi waridaka ma'lubi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kita kali ini mau bercerita tentang wajib hukumnya mengenal Allah. Jadi kenapa dikatakan wajib mengenal Allah? Karena kita memakai akal sehat kita, seperti kata Rasulullah, adinul akal, agama itu terima oleh akal. Kenapa harus wajib mengenal Allah? Karena kita semua sebagai umat beragama Islam, umat manusia, terkhususnya umat beragama Islam, itu kesemuanya mau menyembah Allah, menyembah Tuhan, menyembah Allah. Nah, bagaimana kita bisa menyembah Allah kalau kita tidak mengenal Allah? Kenapa? Karena Allah itu gaib. Allah tidak dapat dilihat dengan mata kepala, tidak bisa diraba-raba dengan tangan, tidak bisa didengar dengan telinga. Maka untuk menyembah Allah, kita wajib pertama kali itu mengenal Allah, supaya tak salah sembahnya. Nah, karena banyak perintah Allah itu adalah mengingat Allah. Perintah Allah di dalam surah An-Nisa itu mengingat Allah. Macam mana kita mengingat Allah kalau kita gak kenal? Maka Rasulullah sudah pernah mengajarkan, menyampaikan, awaludin ma'rifatullah, awal agama itu mengenal Allah. Disampaikanlah dengan para umat, para sahabat. Apa kata Rasulullah? Ya ayyuhal ihwan, i'lamu anna awalun wajibil ala insani ma'rifatullah bil istiqan. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, bahwa kewajiban pertama kali manusia itu mengenal Allah dengan yakin. Itu disampaikan Rasulullah di hadis qudsi, hadis Tabrani. Maka wajiblah hukumnya mengenal Allah, supaya tidak salah sembahnya. Kalau kita sudah mengenal Allah, tentu bisalah mengingatnya. Karena Allah kan gaib. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 3, orang beriman itu dapat mengetahui yang gaib. Allah gaib. Setan gaib juga. Malaikat gaib juga. Nah, jika kita tak mengenal Allah, macam mana kita membedakannya? Karena Allah tak dapat dilihat dengan mata kepala. Nah, itulah makanya kita harus menuntut ilmu sesuai kata Rasulullah. Wajib hukumnya menuntut ilmu bagi kaum muslimin dan muslimat. Hukumnya wajib. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Ilmu apa? Al ilmu silmani fa ilmu batini fi kalbi fazalika huwa ilmu nafi. Ilmu itu ada dua macam. Ilmu batin dalam hati yang sangat bermanfaat. Apa manfaatnya? Maka zabal fuadu mara'a, tidak dusta tidak bohong apa yang dilihat mata hati. Maka dengan mata hati kita mengenal Allah. Dengan mata hati pula kita menyaksikan Allah. Kita mau bersahadat kalau nggak punya ilmu macam mana? Bersahadat naik saksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku naik saksi bahwa Muhammad utusan Allah. Nah, macam mana kita mau bersaksi kalau kita nggak punya ilmu? Nah, itulah kita ilmu itu al ilmu fi kalbi, ilmu dalam hati itulah untuk kita mengenal Allah. Setelah kita kenal nomor pertama. Setelah kita kenal, barulah kita bisa mengingatnya, karena sudah kenal. Jadi kalau kita belum kenal, macam mana mengingatnya? Ingat itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya zikrullah, mengingat Allah. Macam mana kita berzikir kalau kita belum kenal? Nah, ingat Allah itu pakai otak. Maka itulah kita wajib mengenal Allah. Kalau sudah kenal, baru kita bisa mengingat.
bukan mengingat dulu. Macam mana orang bisa mengingat kalau dia nggak kenal? Itu adnul akal. Allah gaib, setan gaib, malaikat gaib. Al-Baqarah 3. Jadi semuanya itu sudah disampaikan Rasulullah. Namun banyak orang-orang yang tidak menerima perkataan Rasulullah itu, banyak juga yang nggak menerima. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan keinginan mereka, tidak sesuai keinginan nafsu mereka. Itulah makanya banyak pertentangan. Rasulullah tetap menyampaikan wajib hukum yang mengenal Allah. Yang nggak menerima tuh karena nggak sesuai dengan keinginannya. Nah, kita sekarang ini sebagai manusia yang daib, manusia yang hina, mau mengikuti keinginan kita atau mengikuti keinginan Allah yang disampaikan Rasulullah. Tanya ke diri kita, introspeksi diri namanya. Kita mau mengikuti keinginan kita atau mau mengikuti keinginan Allah yang disampaikan Rasulullah. Mengenal Allah, setelah mengenal baru mengingat Allah. Nah, itulah makanya wajib. Kenapa? Di dalam rukun Islam itu ada 5 perkara. 5 perkara, 3 perkara yang wajib. Kata Rasulullah, man taraka wahidatan minhunna fahuwa biha kafirun. Barang siapa yang tidak percaya di antara 3, maka salah satu di antara 3 kafir orangnya. Yang pertama yang wajib itu adalah syahadat, kedua sholat yang wajib, yang ketiga sahur Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Itu wajib hukumnya. Wajib hukumnya kepada orang beriman. Maka macam mana kita mengerjakan rukun Islam yang pertama kalau kita nggak punya ilmu? Bersaksi dari Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Kalau kita nggak punya ilmu macam mana? Kalau perkara di mulut saja kita berbicara, orang kafir itu juga tahu, tinggal membaca saja, menghafal saja. Jangankan orang kafir, burung beo pun bisa menghafalnya, tinggal kita ucapkan dia ikuti. Nah, itu yang logika saja gitu. Kalau perkara membacanya. Tapi bagaimana kebenarannya? Dengan ilmu, dengan mata hati kita bisa mengenal Allah. Yang kedua, sholat yang wajib. Macam mana sholat yang wajib? Sholat yang senantiasa mengingat Allah. Kalau yang dikerjakan 5 waktu itu bukan sholat namanya, itu namanya rukun sholat. Rukun sholat. Sholatnya yang mana? Rukunnya 13 perkara. Sholatnya yang mana? Wudu, itidal, dulu di antara 2 sujud, tahiyat akhir, tahiyat awal, tahiyat akhir. Itu kan rukun, 13 rukun yang 13 perkara. Sholatnya yang mana? Baru puasa di bulan Ramadan. Macam mana dikatakan puasa? Puasa yang sebenarnya puasa macam mana? Coba. Kalau perkara tahan lapar, cuma nahan haus, nahan lapar, itu orang kafir juga banyak. Bahkan orang miskin banyak yang nggak makan, nggak minum. Apa bedanya dengan orang beriman? Karena perintah dalam puasa itu adalah orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang beriman, berpuasalah kamu sebagaimana orang yang sebelum kamu berpuasa agar kamu bertakwa. Apa bedanya? Kita berpuasa, orang beriman berpuasa dengan tuh banyak orang kafir yang kelaparan, nggak makan, nggak minum. Banyak tuh di luar negeri. Hanya tuh orang miskin yang nggak makan, nggak minum, nahan lapar haus saja. Apa bedanya dengan orang beriman yang diperintahkan berpuasa? Kalau cuma nahan lapar, haus dan minum. Maka apa kata Rasulullah? Rasulullah menyampaikan di dalam surat Isra 36. Jangan kerjakan amal apapun kalau tak punya ilmu. Inna sama'a wal basar wal fuad. Kemana pendengaranmu, kemana pandanganmu, ingatanmu, kesemuanya itu akan diminta pertanggungjawaban, kata Allah yang disampaikan Rasul. Jadi nggak sembarangan. Maka disitulah kita harus belajar mengenal Allah dulu.
Apalagi sekarang ini, di zaman ini, banyak para ulama-ulama, ustadz-ustadz itu yang saling bertentangan. Semua bersorban, berjubah putih, pakai tasbih. Tapi kenapa saling bentrok, saling tuding menuding, sampai banyak manusia bingung mana benar mana salah. Nah, ini bukti yang sudah diperlihatkan sama kita, bahwa hak batil pun menjadi samar. Kenapa? Karena kita nggak belajar mengenal Allah, kita nggak ada ilmu untuk mengenal Allah yang bisa membedakan mana hak mana batil. Ini terjadi saat ini juga, sekarang ini terjadi. Para habaib juga bentrok, ulama-ulama bentrok, sesama ulama, ustadz sesama ustadz juga bentrok. Nah, dan ini sudah dipesankan Rasulullah. Nanti di akhir di zaman yang akan datang akan ada banyak orang sholat di masjid itu bodoh-bodoh, karena sholat di dalam masjid tapi tak ingat sama Allah. Banyak ulama-ulama fasik yang menyesatkan manusia. Banyak. Itu sudah disampaikan Rasulullah dan terjadi sekarang ini. Kan perlulah kita berhati-hati. Untuk berhati-hati maka kita harus mengikuti. Kita wajib mengenal Allah. Kita harus wajib menuntut ilmu agar kita tidak tersesat, tidak bingung melihat para ulama-ulama yang saling bentrok, tuding menuding, habaib bentrok, ustadz bentrok. Karena banyak memang pembohongan terhadap para ulama, sehingga dapat menyesatkan manusia, menyesatkan umat. Ini terjadi saat ini juga. Itulah makanya kita perlu berhati-hati. Maka dari dulu kita harus ingat pesan Rasulullah, wajib hukumnya menuntut ilmu bagi kaum muslimin dan muslimat. Ilmu apa? Ilmu untuk mengenal Allah. Awaludin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Apa kata Rasulullah di dalam hadis Bukhari? Ma amila ibnu adama amalan anzalahu min azabillah min zikrillah. Apapun amal anak cucu Adam, kata Allah, tidak kuterima dan tak dapat melepaskan azabku kecuali hatinya ingat aku, kata Allah. Itu hadis tak berani Bukhari Muslim, itu ada banyak. La tasud ibadati la ila bima'rifatullah. Tidak sah amal ibadah tanpa kenal Allah. Nah, sudah banyak itu disampaikan Rasulullah. Maka itulah wajib hukumnya kita mengenal Allah. Jadi terkadang kita maunya kita mengikuti keinginan kita. Keinginan kita yang menurut kita tuh yang simple, yang cukup, yang terpenting ikut sama ustadz. Nggak bisa. Ustadznya tak kenal sama Allah, ya kacau juga kita. Nah, boleh dibuktikan. Tanya dulu sama ustadznya. Ustadz sholat menyembah siapa? Kalau menyembah Allah, Allahnya di mana? Di muka, di samping, di atas, di bawah, atau di mana? Nah, kita boleh buktikan itu gitu. Jadi kalau jangan kita mau ngikut ustadz gitu aja. Kalau ustadznya nggak kenal Allah, kita kemana jadi jalannya? Kan ke jurang, ke neraka. Nah, untuk membuktikan itu ditanya sama ustadznya. Menyembah siapa? Menyembah Allah. Allahnya di mana? Di muka, di samping, di atas, di bawah, atau di mana? Nah, di simpang mana ustadz disembah Allah? Ditanya jelas-jelas. Jadi jangan malu-malu bertanya. Nggak perlu kita malu bertanya. Namanya kita mencari kebenaran. Namanya kita butuh ilmu yang sebenar-benarnya. Karena kita kan nanti mau kembali sama Allah. Kullu nafsin zaikatul maut. Segala yang bernyawa itu pasti mati. Nah, kita mati mau kemana? Kan tentunya kembali sama Allah. Untuk kembali sama Allah emang gampang. Emang gak ada ilmunya. Sementara kita gak tahu rumahnya. Kita gak tahu di mana Allah. Oke teman-teman, itu sedikit kita bincang-bincang tentang wajib hukumnya mengenal Allah. Ya. Mudah-mudahan
ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabb. Lebih dan kurang mohon maaf zahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.